Dulu kita sering menertawakan orang-orang tua kita. Kita sebut mereka kuno, mistis, bahkan tak masuk akal. Ketika mereka merawat kembang 7 rupa, kita pikir itu cuma urusan dupa dan makhluk halus. Padahal itu adalah senter cerdas pada masanya. Itu parameter ekologi yang jenius. Logikanya sederhana. Jika ketujuh bunga itu masih bisa tumbuh subur di pekarangan, artinya tanah kita belum mati, air kita masih murni, dan udara belum cacat oleh polusi. Dulu, pohon beringin tua tidak ada yang berani menyentuh karena katanya ada penunggunya. Akibatnya apa? Beringinnya aman, akarnya mengikat air, dan mata air desa selamat. Sanksi gaib terbukti jauh lebih ditakuti ketimbang undang-undang lingkungan bentukan pemerintah hari ini. Tapi lihat kita sekarang, kita merasa lebih pintar, sekolah kita tinggi, tapi cara kita memperlakukan alam justru makin primitif. Begitu mistisisme itu runtuh, kepala kita tidak diisi oleh kesadaran, melainkan keserakahan ekonomi. Sekarang begitu kita melihat pohon besar, kita tidak lagi melihat kehidupan, kita cuma melihat ini berapa kubik kayu, berapa ratus ribu kalau dijual. Alam kita turunkan pangkatnya dari ibu yang memberi kehidupan menjadi komoditas yang siap diperas habis-habisan. Bahkan ritual adat yang tersisa hari ini cuma jadi tontonan kosmetik, festival visual untuk pariwisata. Sementara esensinya untuk merawat ini kita buang di tong sampah. Teman-teman, kita ini makhluk yang aneh. Kita bekerja banting tulang dari pagi sampai malam, memeras keringat, mengorbankan waktu, mengumpulkan harta, tanah, rumah mewah. Untuk siapa? Untuk anak kita kan? Demi masa depan darah daging yang kita cintai. Tapi coba pulang ke rumah, tatap mata anak-anak Anda saat mereka tertidur lenyap. Lalu tanyakan pada diri Anda sendiri dengan jujur, apa gunanya kita wariskan rumah gedong dan uang miliar di rekeningmu kalau di masa depan udara di luar rumah sudah beracun untuk mereka hidup? Apa gunanya semua warisan harta itu kalau cuaca ekstrem sudah merusak semua tatanan pangan dan air di bawah tanah mereka sudah tidak layak lagi untuk diminum? Sadar atau tidak, kita sedang sibuk menyiapkan masa depan yang megah untuk anak-anak kita. Tapi di atas bumi yang sedang kita sekaratkan, menjaga alam hari ini bukan lagi soal beban moral atau aturan pemerintah. Ini adalah asuransi. Ini investasi terbaik agar warisan materi yang Anda siapkan untuk anak cucu nanti tetap memiliki nilai guna. Lalu kita mau diam saja, menunggu regulasi dunia, menunggu rapat-rapat besar di balai desa? Tidak, selamatkan dulu tanah yang berada di bawah kaki kita sendiri, di atas tanah milik kita. Mulai besok pagi, pilah sampahmu dari dapur. Jangan susahkan masa depan orang lain dengan kotoran yang kita hasilkan. Jadikan sampah plastikmu menjadi rupiah, dan ubah sampah organikmu menjadi pupuk gratis. Manfaatkan pekarangan rumahmu sekecil apapun itu. Tanam cabai, tanam tomat, tanam jahe, dan bumbu dapur. Manusia modern itu pragmatis. Mereka tidak butuh khotbah atau teori. Mereka butuh bukti. Ketika tetanggamu melihat pekaranganmu asri, dompetmu lebih hemat karena tidak perlu beli bumbu dapur, dan sampahmu justru menghasilkan uang, mereka akan meniru tanpa perlu Anda ceramahi. Kebun kecilmu akan menjadi papan iklan perubahan yang paling kuat. Menjaga bumi ini tidak selalu butuh gerakan raksasa. Ia hanya butuh satu niat tulus yang kita praktikkan di pekarangan rumah sendiri, bahwa kita tidak akan pernah tega melihat orang-orang yang kita cintai menjalani hidup yang melarat dan sulit di masa depan akibat kerusakan alam yang ego kita perbuat hari ini. Sebab alam tidak pernah menghukum, alam hanya mengirimkan kembali apa yang kita tanam.